Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswati. Di sini kita akan mempelajari tentang mata kuliah kinesiologi. Jadi materinya itu analisis gerak pada lari sprint ya. Oke, saya share screen bentar. Oke. Oke, analisis gerak teknik dasar pada cabang olahraga atletik, lari jarak pendek atau sprint. Itu nama saya Ariswafi ya. Jadi lanjut saja. Sprint atau lari jarak pendek merupakan jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh di sepanjang garis lintasan dari awal start hingga akhir finish, di mana pemenang ditentukan berdasarkan catatan waktu untuk yang tersingkat. Ada 3 jarak dari lintasan yang dilombakan dalam lari jarak pendek, yaitu lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Untuk mencapai kemenangan, pelari jarak pendek membutuhkan reaksi cepat, kecepatan yang baik, berlari yang efisien, dan kecepatan saat memulai start, dan berusaha dalam mempertahankan kecepatan dari awal sampai mencapai garis finish. Menurut Mujahir 2007, sprint adalah perlombaan di mana semua pelari dengan kecepatan tentu meliputi jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Menurut Syarifuddin dan Muhadi 1992, jarak pendek atau lari sprint adalah cara lari di mana atlet harus menempuh semua jarak dengan kecepatan maksimal. Oke, kita lanjut lagi. Menurut Syarifuddin dan Muhadi 1992, lari jarak pendek atau lari sprint adalah cara lari di mana atlet harus menembus semua jarak dengan kecepatan maksimal. Ini berarti harus berlari secepat mungkin, mengarahkan semua kekuatan Anda dari awal, mulai dari start hingga melintas garis finish. Oke, teknik start lari jarak pendek. Start adalah persiapan awal pelari sebelum lari. Tujuan utama memulai start adalah untuk mengoptimalkan pola berlari. Ada 3 jenis teknik awal dalam berlari jarak pendek sebagai berikut. Start pendek, start menengah, hingga start panjang. Oke, teknik aba-aba start lari jarak pendek. Ada 3 urutan langkah dari start pendek ini. Yang pertama itu ada aba-aba bersedia. Yang pertama, setelah inisiator atau wasit memberikan aba-aba bersedia, pelari akan menempatkan kedua kaki menyentuh blok depan dan belakang, dan lutut kaki belakang akan ditempatkan di lantai selebar bahu. Jari-jari membentuk T terbalik dan kepala rata dengan punggung, sementara mata menatap ke bawah. Jadi ini gambarnya ya, untuk materinya. Oke, yang kedua itu ada aba-aba siap. Setelah aba-aba siap, posisi tubuh pelari adalah lutut diletakkan di belakang lutut pada kaki depan, berada dalam posisi menduk sudut kanan 90 derajat. Sedangkan dalam kaki belakang pelari harus membentuk 120 sampai 140 derajat. Dan posisi pinggang sedikit lebih tinggi dari bahu. Tubuh sedikit condong ke depan dan bahu sedikit ke depan dengan kedua tangan. Oke, ini untuk tahap yang kedua dari start ya. Jadi yang ketiga yang terakhir adalah aba-aba ya. Setelah seorang wasit memberikan aba-aba, gerakan pelari adalah tubuh diluruskan dan diangkat ketika kedua kaki menolak atau menekan keras pada start block, dan kedua tangan diangkat dari lantai secara bersamaan dan diputar secara bergantian. Kaki belakang mendorong lebih keras, kaki depan mendorong sedikit demi sedikit, tetapi tidak lama. Kaki belakang berputar dengan cepat, sementara tubuh ditekuk ke depan, lutut dan pinggang terentang sepertinya di akhir dorongan. Jadi gini gambarnya untuk setelah aba-aba terakhir dari startnya ya.
Oke, teknik fase lari jarak pendek. Terdapat dua tahap dalam berlari jarak pendek yang dijelaskan sebagai berikut. Fase topang. Fase topang bertujuan untuk memperkecil rintangan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dalam dorongan ke depan. Fase topang juga terdiri dari topang depan dan topang belakang atau topang dorongan. Fase layang ini bertujuan untuk memaksimalkan dalam dorongan ke depan dan mempersiapkan penempatan dalam kaki yang efektif ketika menyentuh tanah. Oke, teknik melewati garis finish. Pelari dikatakan telah mencapai garis finish jika bagian tubuh sudah berada di bidang vertikal dari sisi terdekat ke garis finish. Sesuai dengan aturan dan garis yang disediakan, bagian tubuh yang dimaksud adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Ada 3 teknik saat melintasi garis finish dalam berlari, yaitu mulai dijatuhkan dada ke bagian depan, yang kedua dengan menjatuhkan bahu ke bagian depan, yang ketiga lari secepat-cepatnya sampai ke beberapa meter melewati garis finish. Oke, lanjut. Analisis biomekanika dari lari jarak pendek. Gerak merupakan elemen utama pada sebagian besar olahraga. Gerakan dalam berbentuk pergerakan seluruh tubuh atau gerakan benda atau alat yang diakibatkan oleh kerja tubuh. Gerak adalah sebuah fungsi dari kecepatan dan arah. Gerak dapat bersifat horizontal atau vertikal, artinya arahnya horizontal atau vertikal, atau membuat sudut dengan horizontal, atau dapat merupakan sebuah gerak melingkar yang mengelilingi sebuah pusat putaran. Teori Newton mengenai gerak dalam lari jarak pendek. Hukum Newton 1. Semua benda akan terus-menerus dalam keadaan berhenti atau bergerak seragam atau sama dalam garis lurus kecuali jika dikenai kekuatan luar eksternal padanya. Apa aplikasinya hukum ini? Seorang sprinter tidak akan bergerak dari start block sampai kakinya menggunakan kekuatan atau gaya terhadapnya. Hukum Newton 2, percepatan suatu benda adalah seimbang atau sebanding dengan kekuatan yang menyebabkan dan terjadi searah dengan bergeraknya kekuatan itu. Lebih besar kekuatan atau gaya berarti lebih banyak percepatan seorang sprinter melakukan percepatan lari start block atau sebanding dengan kekuatan yang dikenakan terhadap start block. Lebih besar gaya yang dikenakan, maka percepatannya akan lebih besar meninggalkan start block. Hukum Newton 3 yang ada di lari jarak pendek ini, terhadap setiap aksi selalu terjadi reaksi yang sama dan berlawanan. Seorang pelari menggunakan kekuatan terhadap tanah, ini menimbulkan kekuatan reaksi yang sama dan berlawanan arah yang menggerakkan badan di atas tanah. Oke, analisis gerak secara hukum pengukir atau tuas. Pada saat ini kita sedang berlari pada gambar hal tersebut, menyebabkan ujung telapak kaki menjadi titik tumpu bagi anggota badan. Terus kalian merasakan bahwa bahkan pangkal telapak kaki kalian menjadi sedikit tegang karena disitulah kuasa yang kalian berikan. Dan beban berada di tengah-tengah telapak kaki kalian. Nah, dari hal tersebut, berarti telapak kaki pada saat berlari menjadi tuas jenis kedua. Oke, jadi inilah materi yang dapat saya sampaikan tentang analisis gerak teknik dasar pada cabang olahraga atletik lari jarak pendek. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Jika nanti ada pertanyaan, nanti disampaikan saja. Kepada Allah kita minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.